Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah masa kejayaan atau keemasan Islam, yaitu 10 cendekiawan Muslim yang membentuk dunia modern. Pertama, Al-Khwarizmi. Pada masa 780 sampai 850 Masehi, Al-Khwarizmi adalah tokoh matematikawan Muslim yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Karyanya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yaitu kitab singkat tentang perhitungan aljabar dan persamaan, mengembangkan konsep aljabar yang menjadi dasar bagi matematika modern. Istilah aljabar sendiri berasal dari kata aljabr dalam judul bukunya. Pengaruh Al-Khwarizmi masih terlihat hingga saat ini dalam matematika, komputer, dan bahkan algoritma yang digunakan dalam teknologi. Kedua, Ibn Sina. Pada masa 980 sampai 1037 Masehi. Dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna, Ibn Sina adalah seorang ilmuwan dan filsuf yang berpengaruh dalam bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu alam. Bukunya Al-Kanun fi Al-Tib, yaitu kanun kedokteran, menjadi rujukan utama di Eropa hingga abad ke-17. Konsep-konsep medis dan filosofi yang diajukan Ibn Sina masih digunakan dalam praktik kedokteran dan pemikiran ilmiah modern. Ketiga, Al-Razi. Pada masa 865 sampai 925 Masehi, seorang dokter dan ilmuwan Muslim yang dikenal dengan julukan Rahazes di dunia barat. Al-Razi adalah salah satu pionir dalam kedokteran dan kimia. Penemuan-penemuan Al-Razi dalam pengobatan seperti identifikasi penyakit campak dan cacar serta penggunaan alkohol sebagai antiseptik sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu kedokteran modern. Keempat, Ibn al-Srib Haytham. Pada masa 965 sampai 1040 Masehi. Dikenal sebagai Bapak Optik, Ibn al-Haytham mengubah cara kita memahami cahaya dan penglihatan. Karya besarnya Kitab Al-Manazir, yaitu buku optik, menjelaskan prinsip pembiasan cahaya dan pantulan yang merupakan dasar bagi teori optik modern. Selain itu, ia adalah pionir dalam eksperimen ilmiah dan pengamatan yang menjadi cikal bakal metode ilmiah modern. Kelima, Al-Farabi. Pada masa 872 sampai 950 Masehi. Al-Farabi adalah seorang filsuf dan ilmuwan yang mempengaruhi pemikiran Islam dan Barat. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Pemikirannya dalam bidang logika, etika, dan politik membentuk landasan teori pemikiran politik modern seperti konsep negara ideal dan demokrasi. Keenam, Ibn Khaldun. Pada masa 1332 sampai 1406 Masehi. Sebagai seorang sejarawan, sosiolog, dan filsuf, Ibn Khaldun dikenal dengan karyanya Muqaddimah yang dianggap sebagai dasar ilmu sosiologi. Pemikirannya tentang peradaban, ekonomi, dan dinamika sosial sangat relevan hingga saat ini dan memberikan wawasan yang mendalam tentang perubahan sosial dan sejarah. Ketujuh, Al-Strib Biruni. Pada masa 973 sampai 1048 Masehi. Seorang polimat yang ahli dalam astronomi, matematika, fisika, dan geografi. Karya-karya Al-Biruni mencakup berbagai topik mulai dari perhitungan waktu, pengukuran bumi, hingga pengamatan bintang. Salah satu kontribusinya yang terbesar adalah penentuan panjang dan lebar bumi yang lebih akurat dibandingkan yang dimiliki pada masa itu. Kedelapan, Al-Mawardi. Pada masa 972 sampai 1058 Masehi. Al-Mawardi adalah seorang cendekiawan politik dan hukum Islam yang menulis Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yaitu hukum-hukum pemerintahan yang membahas teori pemerintahan Islam. Pemikiran Al-Mawardi tentang kepemimpinan dan organisasi negara memberikan kontribusi besar pada teori-teori politik modern, terutama dalam konteks pemerintahan Islam. Kesembilan, Ibn Rushd. Pada masa 1126 sampai 1198 Masehi. Dikenal dengan nama latin Averroes, Ibn Rushd adalah seorang filsuf, dokter, dan komentator terkenal. Karya-karyanya mengomentari dan mengembangkan pemikiran Aristoteles serta memperkenalkan konsep rasionalisme dan pembahasan filsafat yang memengaruhi pemikiran Barat pada masa Renaissance. Dia juga memainkan peran penting dalam menghubungkan pemikiran Arab dan Eropa. 10. Al-Strib Tusi. Pada masa 1201 sampai 1274 Masehi.
Al-Tusi adalah seorang astronom dan matematikawan yang mengembangkan teori astronomi yang lebih tepat. Ia merancang observatorium di Marageh dan memperkenalkan teori gerakan planet yang lebih akurat. Karyanya dalam astronomi turut memengaruhi teori astronomi Eropa dan reformasi kalender yang digunakan di dunia Islam dan Eropa. Keberadaan para cendekiawan Muslim ini membuktikan bahwa warisan intelektual mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk dunia modern. Kontribusi mereka dalam ilmu pengetahuan filosofi, kedokteran, matematika, dan astronomi tetap relevan dan berlanjut memengaruhi perkembangan ilmiah hingga saat ini.